The Law of Attraction, The Power of Faith. Law of Attraction atau hukum tarik-menarik atau kekuatan iman, merupakan kemampuan kita untuk menarik sesuatu yang sangat kita inginkan dan menjadikannya kenyataan. Hubungan antara hukum ketertarikan dan kekuatan iman, menurut firman Tuhan. Faith iman, di dalam Ibrani 11 ayat 1 mendefinisikan iman sebagai hakikat dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat seperti ini sangat dekat dengan hukum ketertarikan, yang juga berbicara tentang percaya pada apa yang tidak terlihat dan mempunyai kesempatan untuk menarik keinginan menjadi ada. Keyakinan tanpa ragu adalah iman melibatkan kepercayaan total pada suatu hasil atau pada kekuatan yang lebih besar, yaitu pada Tuhan. Bahkan ketika tidak ada bukti nyata yang terlihat, keyakinan ini memberi kekuatan mental dan spiritual untuk menghadapi rintangan. Menyelaraskan niat dengan kehendak Tuhan. Mungkin hal pertama yang akan dipertimbangkan oleh seorang Kristen ketika menemukan hukum ketertarikan adalah apakah hal ini sejalan dengan kehendak Tuhan. Meskipun hukum ketertarikan ingin menjadi kuat, hukum ketertarikan dapat dengan mudah terjalin dengan kekristenan dengan mengetahui apa yang diinginkan seseorang untuk terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amsal 16 ayat 3 mengatakan, "Serahkanlah kepada Tuhan apapun yang kamu lakukan, dan Dia akan menetapkan rencanamu." Hal ini memberitahu kita bahwa ketika motifnya sesuai dengan kehendak Tuhan, kita dapat dengan aman meninggalkan keinginan kita untuk dipenuhi dengan cara yang memuliakan Dia. Kekuatan perkataan. Di dalam Amsal 18 ayat 21 mengatakan, "Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya." Hal ini akan menghasilkan bahwa kata-kata kita mempunyai potensi yang kuat untuk membawa kehidupan atau kematian ke dalam pengalaman kita. Kekuatan pikiran. Di dalam Amsal 23 ayat 7, "Karena seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia." Ayat dari Amsal ini menekankan jenis pemikiran yang membuat pemikiran kita menjadi kenyataan. Dikatakan bahwa orang seperti apa kita, dan nantinya akan menjadi seperti apa kita ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam diri kita, di dalam hati dan pikiran kita. Prinsip utama Law of Attraction adalah bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk menciptakan pengalaman kita. Demikian pula, Filipi 4:8 menasihati setiap orang percaya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tetaplah berdoa. Doa dan ketekunan. Dalam banyak tradisi agama, doa dianggap sebagai alat yang kuat untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Melalui doa yang penuh iman, pada hakikatnya mereka mengarahkan pikiran dan keinginan dengan mencari manifestasi Tuhan menuju hasil tertentu dalam hidup mereka. Percaya bahwa mereka bisa mendapatkan petunjuk, kekuatan, dan bahkan keajaiban. Menggunakan afirmasi dalam doa keajaiban. Bahkan praktik standar dalam Law of Attraction dapat dengan mudah dijalin ke dalam doa Kristen jika digunakan dengan tepat. Selain itu, karena afirmasi memberikan kepastian mengenai janji-janji Tuhan dan menyatakan kitab suci atas hidup kita. Afirmasi dikatakan menggabungkan kekuatan berpikir positif dari hukum ketertarikan dengan otoritas spiritual yang didukung oleh firman Tuhan. Misalnya, daripada hanya berfokus pada kesuksesan, seorang Kristen mungkin berdoa, "Saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan saya," untuk menggarisbawahi keyakinan yang meneguhkan dan sejalan dengan kebenaran Alkitabiah. Misalnya, Matius 21 ayat 22 mengutip perkataan Yesus, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Ayat ini merangkum esensi sebenarnya dari hukum ketertarikan. Ini mengedepankan keyakinan dalam proses penerimaan, yang kita tahu merupakan prinsip utama dalam perwujudan, yaitu mempercayai apa yang diinginkan atau diinginkan seseorang telah terjadi. Saat ini hal tersebut tentu saja menyatukan diri kita secara tak terpisahkan dengan realitas yang kita ciptakan. Matius 7 ayat 7 mengatakan, "Minta, cari, ketuk. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan ayat ini muncul dorongan bagi kita untuk mengembangkan minat yang lebih aktif terhadap manifestasi. Meminta, mencari, mengetuk berarti menginginkan dan bertindak melalui ekspresi diri dengan cara-cara yang berorientasi pada penerimaan apa yang kita inginkan. Logikanya, pemikiran dasar sejalan dengan hukum ketertarikan, karena kejelasan niat digabungkan dengan tindakan proaktif untuk mencapai suatu tujuan. Ubah pola pikir. Di dalam Roma 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi jadilah berubah dengan pembaharuan pikiranmu. Kitab suci di sini mengajarkan orang percaya untuk memperbarui pikirannya, bahwa mungkin perubahan yang kita inginkan datangnya dari dalam. Demikian pula, kita belajar dari hukum ketertarikan bahwa mengubah pikiran dan keyakinan kita akan membawa perubahan dramatis dalam keadaan eksternal. Percaya pada waktu Tuhan, meskipun law of attraction mungkin berkonsentrasi pada perwujudan melalui pikiran dan keyakinan. Penting bagi umat Kristiani untuk mengetahui bahwa waktu Tuhan tidak dapat dipercepat. Sudah tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk segala maksud di bawah langit ada waktunya. Seseorang harus menaruh kepercayaan besar pada waktu Tuhan. Mengetahui Dia sempurna akan membantu orang percaya tetap beriman jika manifestasinya tidak terjadi pada waktu yang diharapkan. Langkah-langkah praktis dalam menerapkan hukum ketertarikan dalam konteks Alkitabiah. 1. Gunakan ayat-ayat Alkitab dalam afirmasi Anda. Misalnya, jika Anda membutuhkan berkat, Anda mungkin berkata, seperti tertulis di dalam Bilangan 6 ayat 24-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 2. Visualisasi doa. Sekarang gabungkan ini dengan doa dan teknik visualisasi. Visualisasikan sambil berdoa, memohon kepada Tuhan untuk membimbing Anda dan menyelaraskan keinginan Anda sesuai dengan kehendak-Nya. 3. Rasa syukur adalah bagian besar dari hukum ketertarikan dan kekristenan. Jadi, mulailah mengembangkan praktik syukur setiap hari kepada Tuhan atas apa yang sudah Anda miliki dan apa yang sedang Anda jalani. Hal ini mungkin didukung dengan kuat oleh 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. 4. Bertindaklah sesuai dengan tujuan Anda, ketahuilah bahwa Tuhan akan mengarahkan langkah Anda. Yakobus 2 ayat 26 mengingatkan kita, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika hukum tarik-menarik menekankan pada kepercayaan, Alkitab mendorong orang percaya untuk memadukan iman dengan tindakan yang mempunyai tujuan. 5. Renungkan ayat-ayat Alkitab tertentu yang sesuai dengan tujuan dan keinginan Anda. Itu tidak hanya membentuk iman Anda, tetapi juga mengarahkan pemikiran Anda ke arah yang positif dan Alkitabiah. Di dalam Yosua 1 ayat 8 yang berbunyi, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iman menyeimbangkan dengan hukum ketertarikan. Peranan penyerahan sama seperti hukum ketertarikan mengajarkan bahwa Anda dapat mengendalikan pikiran dan situasi. Alkitab mengajarkan penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 menggambarkan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu tunduklah kepadanya, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini mengingatkan orang-orang beriman bahwa meskipun mereka dapat bekerja secara aktif untuk mencapai tujuan mereka, kendali tertinggi ada di tangan Tuhan. Dan bekerja sama untuk menggenapi kebaikan, dalam Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Oleh karena itu, umat Kristiani harus berusaha untuk mengidentifikasi hukum ketertarikan yang bekerja dalam kehidupan mereka sebagai kekuatan Tuhan, bukan sekedar pemikiran
atau keyakinan mereka sendiri. Kesimpulan, kekuatan tarik-menarik atau law attraction dan kekuatan iman perkatakan firman Tuhan, visualisasikan dan lakukan, terjadilah sesuai imanmu.